Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Fauzia, absen 31, kelas 11 P3. Sekarang saya akan mempresentasikan penggayaan buku fiksi dan non-fiksi yang sudah saya baca. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Buku fiksi adalah buku yang berisi imajinasi penulis, sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi cerita yang benar-benar terjadi atau berlangsung, atau berisi tentang ilmu pengetahuan, dan buku ini ditulis dengan memaparkan fakta sesuai kenyataan. Struktur buku fiksi dan non-fiksi. Fiksi ada abstrak, orientasi, komplikasi, evolusi, resolusi, dan koda. Sedangkan non-fiksi ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi ditulis menggunakan gaya bahasa, sifat katanya banyak konotatif atau makna yang ditambahkan, berbentuk cerita dan numeral, ditulis berdasarkan imajinasi maupun hayalan. Sedangkan non-fiksi ditulis menggunakan bahasa formal, menggunakan metode penulisan imitatif, faktual atau fakta, berbentuk tulisan ilmiah populer. Unsur kebahasaan fiksi menggunakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau yang sering disebut juga dengan metafora. Menggunakan kata ganti tertentu dan gaya bahasa yang digunakan memiliki pertalian yang kuat atau sering disebut juga dengan metonimia. Menggunakan persamaan atau senilai yang digunakan sebagai pendamping yang menyatakan sesuatu hal lainnya. Sedangkan non-fiksi menggunakan kata baku yang berkesan resmi dan formal. Cerita yang dituliskan berkesan santai, cerita demi cerita yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, menggunakan kata asing dan kata yang belum termasuk kata serapan. Berikut ini adalah hasil laporan buku fiksi dan non-fiksi yang sudah saya baca. Buku pertama berjudul Ayah, pengarangnya Andre Hirata, penerbit Bentang Pustaka, Kota Terbit Yogyakarta, tahun terbit 2015 dan jumlah halamannya 412. Sabari memiliki 3 sahabat, yaitu Ukun, Tamat, dan Toharun yang selalu bersama dengan kekonyolannya. Sabari awalnya tidak tertarik dengan yang namanya cinta, tetapi setelah Marlena memberikan sebuah pensil sebagai hadiah karena Marlena mengambil kertas jawabannya, sejak itu Sabari berubah 180 derajat dari biasanya. Sabari memang pandai berpuisi karena diwarisi dari ayahnya, dan dia selalu membuatkan puisi cinta untuk Lena. Tetapi Lena terus menolak dan bahkan menghinanya karena Sabari sama sekali bukan tipe laki-laki idaman Lena. Kemudian Sabari memutuskan untuk bekerja di perusahaan Batako milik Marconi, ayahnya Lena, hanya untuk mendekati anaknya. Semua yang dilakukan Sabari itu sia-sia, ternyata Lena sering gonta-ganti pasangan dan pulang larut malam. Suatu hari, Sabari mendengar Lena bertengkar dengan ayahnya. Pertengkaran itu karena ayahnya mengetahui bahwa Lena terjerumus dalam pergaulan bebas. Sabari yang mendengar itu kemudian mengorbankan dirinya untuk menikahi Lena. Ayah Lena pun setuju. Tak lama kemudian, Lena melahirkan seorang anak yang tidak tahu siapa ayahnya. Dan sejak saat itu, Lena sering tidak pulang ke rumah dan dia pun menceraikan Sabari. Sabari pasrah, yang penting anak itu selalu bersamanya. Karena Sabari sangat menyayanginya dan anak itu diberi nama Zero. Zero mempunyai kelembutan hati dan kebesaran jiwa yang diturunkan oleh Sabari. Suatu ketika, Zero berumur sekitar 3 tahun bermain di taman bersama Sabari, dan Lena pun datang bersama laki-laki lain untuk mengambil Zero secara paksa. Setelah kejadian itu, Sabari menjadi kehilangan segalanya, mulai dari istri, anak, semangat hidupnya, dan bahkan kesadarannya. Setelah bercerai dengan Sabari, Lena menikah dengan laki-laki secara berturut-turut dan sudah beberapa kali dia pindah dari satu kota ke kota yang lain. Tak lupa, selama itu juga Zero bersamanya. Karena terlalu putus asa, Sabari akhirnya menuliskan pesan di saku penyu dan menulis di layang-layang, kemudian diterbangkannya berharap ada orang yang baca pesannya dan mengembalikan Zero kepadanya. Sampai-sampai Sabari pernah ditemukan di pasar dengan pakaian yang kumal dan tertawa jika melihat orang lain sedih. Begitupun sebaliknya. Melihat Sabari seperti itu, 2 sahabatnya yakni Ukun dan Tamat rela pergi mencari Zero dan Lena ke Sumatera dengan modal tekad dan surat-surat yang pernah Lena kirim ke Zuraida, sahabatnya. Setelah sekian lama berkelana di Pulau Sumatera, akhirnya Tamat dan Ukun berhasil menemukan Zero dan Marlena, kemudian membawanya pulang ke Belitung. Sabari sangat senang karena hampir 8 tahun tidak bertemu dengan anaknya yaitu Zero. Akhir cerita, pada tahun 2013, Sabari meninggal dunia. Makamnya sering dilihat orang-orang karena di pusatnya terdapat puisi "Biarkan Aku Mati dalam Keharuman Cintamu". Pada tahun 2014, sebelum meninggal, Lena berpesan kepada Amiru kalau dia ingin dimakamkan di dekat makam Sabari dan menulis sesuatu, yaitu Purnama ke-12. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kisahnya sangat sederhana dan seperti nyata. Bukunya tidak terlalu tebal sehingga membuat pembaca tidak mudah bosan. Sedangkan kekurangannya, pembawaan karakter dari para tokoh membuat bingung pembaca. Terdapat beberapa paragraf yang terkesan berlebihan. Tujuan penulisan untuk pengungkapan isi hati atau menceritakan kehidupan.
Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Ayah adalah sinisme atau mengejek secara langsung atau tidak menggunakan ungkapan lain. Kesimpulannya, merasa kagum dengan tokoh Sabari. Novel Ayah ini memiliki bahasa yang mudah untuk dimengerti dan memiliki amanat, yaitu jangan mengabaikan pembicaraan Ayah, karena tidak akan ada yang tahu kapan seseorang akan dipanggil Tuhan. Ayah pasti berusaha untuk melakukan apapun demi kebaikan anaknya, sebelum menyesal pada akhirnya. Taatilah ayah dan ibumu. Novel ini juga mengajarkan kita untuk selalu saling mendukung sahabat yang sedang dalam kesulitan. Buku kedua berjudul Asih, penulis Rizky Saraswati, penerbit PT Buku Kreatif Cipta, Kota Terbit Jakarta Selatan, tahun terbit 2019, dan jumlah halaman 186 halaman. Berkisah tentang Asih atau Kasih, gadis yang berasal dari kampung yang mengadu nasib menjadi pembantu rumah tangga di kota Bandung demi menghidupi keluarganya di kampung. Asih menjadi pembantu rumah tangga dengan mengasuh anak majikannya. Majikan tempat Asih bekerja sangatlah baik. Tapi, suatu ketika saat Asih mulai menaruh hati dengan pemuda anak majikannya yang bernama Angga, namun Angga tidak memiliki perasaan untuk Asih. Asih patah hati. Keadaan tersebut harus berlanjut hingga berdampak buruk dengan kinerjanya. Dia dipecat dan diusir oleh majikannya sebab teledor. Asih bingung harus pergi kemana, hingga ia bertemu dengan Ibu Fatimah atau Nenek Risa. Ibu Fatimah menawarkan tinggal bersama sementara waktu, hingga Asih mendapatkan majikan baru. Majikan baru Asih adalah teman Bu Fatimah. Asih ditugaskan dalam urusan dapur sehingga mengharuskan Asih selalu ke pasar setiap harinya. Di lingkungan baru tersebut, Asih jatuh cinta dengan Karman, tukang ojek biadab yang menjerat Asih hingga ia hancur. Asih yang dulunya ceria sekarang menjadi pendiam. Dia hancur dan tertekan bagaimana nasibnya. Hingga akhirnya Asih menuntaskan umurnya dengan gantung diri di atap kamarnya. Berita kematian tentang Asih semakin merebak di lingkungan perumahan tersebut. Asih juga sering menampakkan diri di area tersebut, mengganggu orang-orang yang melalui pohon dan rumah tersebut. Pemilik rumah akhirnya mengosongkan dan menyewakannya pada pasangan muda. Pasangan muda tersebut mempunyai bayi yang belum genap 40 hari. Asih yang senang melihat bayi tersebut, ia teringat anak yang belum sempat ia biarkan hidup. Dia memiliki keinginan membawa bayi tersebut agar memilikinya sepenuhnya. Dia menculiknya. Kejadian tersebut memperparah keadaan. Hingga ketika bayi itu kembali, pasangan muda tersebut memutuskan pindah. Asih hantu kuntul anak yang meninggal karena gantung diri, wujudnya menyeramkan dengan rambut hitam panjang, berbaju putih dan leher yang terjerat tali serta senyum dingin yang menyeramkan. Asih menyukai anak kecil. Asih yang menyesal telah mengakhiri hidupnya. Asih yang kesepian dan ingin memiliki teman berbagi. Asih yang ingin dipeluk dan memeluk. Asih yang berharap dapat membawa manusia ikut ke dunianya. Dan Asih yang menjadi legenda di lingkungan tersebut. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, buku ini sangat menarik dengan tema horor meskipun tak begitu menakutkan. Bahkan buku ini mengajarkan kita bahwa hantu juga memiliki sisi manusiawi ketika ia masih hidup. Kisah mereka pun patut dijadikan koreksi hidup kita ke depannya. Sedangkan kekurangannya dilihat dari sisi tampilannya atau kemasan buku ini dicetak menggunakan kertas yang buram, sehingga agak kurang menarik untuk dibaca. Tujuan penulisan untuk memberikan informasi atau wawasan, menyampaikan maksud penulis kepada si pembaca, dan memberikan pengalaman kepada pembaca. Sedangkan bahasa yang digunakan adalah hiperbola atau menyatakan sesuatu secara berlebihan. Kesimpulannya, bacaan yang ringan sangat cocok untuk waktu santai. Walaupun novelnya lumayan tipis, tetapi banyak hikmah yang bisa diambil. Salah satunya, kita sebagai perempuan jangan sampai ceroboh dalam memutuskan segala sesuatu. Harus dipikirkan dampak dan akibat ke depannya, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Seperti sosok Asih yang rela menuntaskan hidupnya demi rasa putus asa, lalu menyesal karena pernah berkorban hal yang tidak berguna kepada orang yang tidak penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.